Bab 1561, pertarungan kerumunan manusia di dalam alun-alun menyebar seperti air yang mengalir. Segera, sekelompok sosok yang mengenakan jubah klan Yao perlahan berjalan mendekat. Tatapan mereka mengandung kejutan dan penghinaan saat mereka menyapu tubuh Yao Lao. Ada seorang pria tua yang tampak agak teduh dengan bibir seperti pisau di posisi pemimpin. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hukuman di dalam klan Yao. Xiao Yan telah bertemu dengannya di luar alam api iblis saat itu. Dia juga seorang penatua dari klan Yao, yang memiliki dendam mendalam terhadap Yao Lao, Yao Wangui. Yao Chen, bukankah dia orang tak berguna yang dikeluarkan dari klan Yao kita? Dia sudah menjadi sekumpulan tulang tua, namun dia tidak tahu bagaimana diam-diam menunggu ajalnya. Dia pasti datang ke klan Yao kita untuk dipermalukan. Tepat sekali, haha, penatua. Dengan statusmu, apa yang harus dibicarakan dengan orang yang ditinggalkan ini? Sosok manusia yang berkerumun di sekitar Yao Wangui mengerti bahwa dia benar-benar tidak menyukai duo di depannya setelah mendengar kata-katanya yang merendahkan. Banyak suara menyanjung dan butriking muncul satu demi satu. Posisi Yao Wangui dalam klan Yao sangat tinggi. Jika seseorang ingin mendapatkan pengakuannya, posisinya di dalam klan akan melambung tinggi. Oleh karena itu, Yao Wangui ini tidak pernah kekurangan orang-orang seperti itu di sampingnya. Yao Wangui senang ketika banyak orang memujinya. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi di dalam klan, ada sekelompok besar orang yang mengikuti di belakangnya, menyanjungnya. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak mengenali orang-orang yang kadang-kadang mereka ejek, mereka sangat pandai mengenali ekspresi Yao Wangui. Selama dia menunjukkan ekspresi tidak ramah, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam mengkritik pihak lain. Lagi pula, apakah ada orang yang benar-benar berani menyentuh mereka di dalam klan Yao? Sementara orang-orang ini tanpa ampun dengan kata-kata mereka, mata yang mereka gunakan untuk melihat duo di depan mereka juga menjadi lebih keras, seolah-olah bertindak seperti ini akan membuat mereka dikenali oleh Yao Wangui. Mereka yang bukan dari klan Yao yang hadir di alun-alun diam-diam menggelengkan kepala. Klan kuno ini telah menyegel diri mereka sendiri dan biasanya memandang semua yang terjadi di dataran tengah dengan jijik. Namun, mereka yang berasal dari dataran tengah jelas menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Chen saat ini di dataran tengah. Ketua Aliansi Istana Langit, Aliansi Sky Mansion adalah faksi kuat yang bahkan bisa memaksa faksi kuat seperti Hall of Souls untuk mundur dari posisinya sebagai tuan. Itu juga merupakan faksi yang tidak diragukan lagi adalah penguasa Central Plains saat ini. Meskipun klan Yao sangat kuat, mereka yang menyadari situasinya mengerti bahwa bahkan klan Yao tidak memiliki kualifikasi untuk memandang rendah aliansi Rumah Langit. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan aspek yang paling luar biasa dari Yao Chen, yang sudah sangat tua, bukanlah pencapaiannya, juga bukan aliansi Rumah Langit saat ini. Sebaliknya, itu adalah muridnya. Muridnya telah menjadi juara dari Piltover Spill Gathering beberapa tahun yang lalu, membuat namanya terkenal di Central Plains pada waktu itu. Setelah menetapkan nama untuk dirinya sendiri, dia terus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergabung dengan Piltover, Sekte Bunga, dan Lembah Api Pembakaran untuk mendirikan aliansi Mansion Langit saat ini dengan barisan yang kuat. Kekuatannya sebanding dengan penguasa Central Plains, Hall of Souls. Selama bertahun-tahun pertempuran berikutnya, aliansi menjadi lebih kuat dan bahkan menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah. Dalam pertempuran Gunung Jatuh setengah tahun yang lalu, dia bahkan bertarung dengan kepala aula jiwa sendirian dan menang. Sejak itu, posisi penguasa di dataran tengah telah bergeser. Mendengarkan banyak pencapaian saja sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Jika seorang pria yang lahir di dunia ini mampu mencapai ini, dia bisa dianggap sebagai pria di antara pria. Nama murid itu adalah Xiao Yan. Para pemimpin atau tetua agung dari berbagai faksi di dataran tengah di alun-alun saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka mundur agak jauh dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk membantu Yao Wangui hanya karena ini adalah rumah dari klan Yao. Orang tua Yao Wangui ini benar-benar meminta untuk menderita. Beberapa orang, yang memperhatikan lengkungan dingin di wajah Xiao Yan setelah gurunya diejek dengan kasar, tanpa sadar berpikir dan menyombongkan diri. Guru, serahkan semuanya padaku. Yang perlu Anda lakukan adalah menempatkan nama orang tua Anda di tablet klan ketika saatnya tiba. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit padat saat dia menoleh dan tertawa pelan. Yao Lao tidak menjawab.
Namun, janggutnya yang sedikit gemetar mengungkapkan gelombang di dalam hatinya. Kata-kata yang sombong. Yao Wangui, yang masih memiliki senyum di wajahnya karena suara-suara menyanjung di sekitarnya, membentuk ekspresi dingin di matanya. Dia dengan dingin tertawa, orang yang ditinggalkan tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di tablet klan. Yao Chen, kamu harus berhenti bermimpi. Penatua benar. Mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan sudah merupakan kebaikan terbesar dari klan kami. Yao Chen, Anda harus tahu batas Anda dan tidak menuntut lebih. Apakah menurutmu tablet klan adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang terlantar sepertimu? Penatua Wangui, mengapa Anda tidak pergi ke Dewan Penatua dan meminta mereka untuk mengusir mereka berdua dan mencegah mereka mengotori mata Anda? Orang-orang di sampingnya dengan gembira memuji ketika mereka melihat Yao Wangui akan meledak dalam kemarahan. Apakah kalian semua sudah cukup bicara? Xiao Yan terus tersenyum saat dia melihat anggota klan Yao, yang mulutnya dipenuhi dengan kata-kata jahat. Dia dengan lembut menuntut jawaban. Kamu seharusnya sedikit lebih bijak dalam menghadapi situasi ini. Seorang pria kurus yang berdiri di dekat Yao Wangui melirik Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat turun dari atas kepalanya. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba jatuh. Kepalanya dengan kejam dihancurkan ke tanah. Tanah terbelah saat darah segar keluar darinya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya bisa melihat kaki menginjak kepala orang itu. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan wajah tersenyum seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Kecepatan yang sangat cepat, hati banyak orang di alun-alun sedikit bergetar. Mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiao Yan. Orang itu bahkan belum mengatakan semua yang ingin dia katakan sebelum kepalanya terkubur di lantai. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Ini adalah klan Yaoku. Yao Wangui juga terkejut dengan perubahan ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan serius saat dia berteriak dengan suara tajam. Bam! Tangisannya belum berhenti ketika orang lain, yang telah berbicara dengan kejam sebelumnya, berguling-guling di udara. Setelah itu, seteguk darah segar dimuntahkan dengan beberapa gigi yang hancur. Hanya setelah dia mendarat di tanah, semua orang melihat sidik jari berwarna merah darah di wajahnya. Kerumunan di sekitar Yao Wangui akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka setelah melihat nasib menyedihkan dari keduanya. Mereka bergegas untuk bersandar lebih dekat ke Yao Wangui, tetapi sebelum mereka bisa melangkah, banyak bayangan yang tiba-tiba melintas di depan mereka. Aliran suara tamparan yang terus-menerus bergema pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, tubuh semua orang dalam kelompok itu kecuali Yao Wangui terbang kembali. Darah segar dan gigi yang menutupi tanah menyebabkan seseorang menelan air liurnya. Dalam sekejap mata, tanah ditutupi dengan darah segar. Orang-orang yang tanpa rasa takut mempermalukan Yao Lao sebelumnya, semuanya memeluk wajah mereka dan berguling-guling seperti anjing mati. Jeritan benda tajam dikeluarkan. Xiao Yan, wajah Yao Wangui berubah muram. Matanya juga menjadi benar-benar merah. Tindakan Xiao Yan tidak hanya memberikan pelajaran kepada anak-anak muda ini, tetapi juga memberinya tamparan di depan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Bagus, bagus, kecil yang sombong. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menantang klan Yao saya hanya karena ada yang disebut aliansi Mansion Langit di belakang Anda? Anda bahkan belum muncul ketika diri tua ini mendominasi benua. Raungan rendah marah Yao Wangui bergema di alun-alun. Penjaga klan Yao, tangkap orang sombong ini. Yao Wangui tiba-tiba menunjuk Xiao Yan dan berteriak dengan keras. Dipahami, beberapa sosok manusia segera muncul setelah tangisan Yao Wangui terdengar. Puluhan sosok berbaju besi hitam dan memegang tombak panjang mengepung Xiao Yan. Teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama-sama. Sharp Douki bersiul ke arah titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Bang! Bayangan tombak melintas, tapi sebelum mereka bisa mendekati Xiao Yan, gelombang api yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Xiao Yan. Kemanapun gelombang itu menyebar, ia bergeser di bawah tombak panjang yang ditutupi oleh Douki yang kuat. Selusin angka plus itu terbang kembali setelah mengalami pukulan serius. Armor hitam di tubuh mereka berubah menjadi abu, memperlihatkan banyak wajah terkejut. Aura yang sangat kuat, apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Miseng?
Mata Yao Wangui tiba-tiba menyusut setelah dia mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Dia segera merasakan ketidakpercayaan. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanya menjadi bintang 2 doseng. Bagaimana mungkin Xiao Yan meningkat begitu cepat dalam beberapa tahun? Diri tua ini akan melihat apa hakmu untuk bertindak kejam di klan Yaoku. Meskipun Yao Wangui merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga dianggap sebagai salah satu ahli top dalam klan Yao. Dia sangat marah karena tindakan arogan Xiao Yan. Dia melangkah maju. Aura kuat dari bintang 4 doseng meletus tanpa menahan diri. Orang-orang di sekitarnya dipaksa mundur beberapa puluh meter. Bahkan para pemimpin dan Grand Elder dari beberapa faksi menunjukkan ekspresi serius. Meskipun Yao Wangui ini memiliki sedikit kemurahan hati, tidak perlu mempermasalahkan kekuatannya. Xiao Yan melirik Yao Wangui, yang telah melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Tidak hanya dia tidak tampak serius, dia juga perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan secara bertahap berjalan menuju Yao Wangui. Saat dia melangkah maju, aura yang 10 kali lebih menakutkan dari aura Yao Wangui meletus ke segala arah. Itu menyebabkan ekspresi banyak orang segera berubah. Saat itu, aku sudah memberitahumu bahwa hidupmu adalah milikku. Bab 1562, Agresivitas, Doseng Bintang 5. Aura menakutkan yang tiba-tiba menyapu alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi terkejut yang melonjak ke mata banyak ahli. Samar-samar ada sedikit rasa takut dan hormat ketika mereka melihat sosok muda itu. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai eksistensi puncak bahkan di klan kuno seperti klan Yao. Xiao Yan dari Sky Mansion benar-benar sesuai dengan reputasinya. Orang-orang dari berbagai faksi saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat ekspresi serius dan seruan di mata masing-masing. Tidak heran aliansi Sky Mansion telah mengembangkan ikatan yang lebih erat selama tahun-tahun ini. Dengan individu inti seperti Xiao Yan sebagai pendukung utama mereka, aliansi ini tidak akan selemah aliansi sementara lainnya. Ekspresi Yao Wangui menjadi sangat jelek saat aura Xiao Yan meletus. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya mengejarnya dalam tahun-tahun yang singkat ini, dia bahkan telah melemparkannya jauh ke belakang. Doseng Bintang 5, Yao Wangui bukan tandingan lawan level ini. Ekspresi Yao Wangui sangat suram. Aura yang mengelilingi tubuhnya, muncul seperti gunung saat menekannya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang besar. Dia tidak ragu bahwa jika dia bertarung dengan Xiao Yan, dia akan dikalahkan dalam 10 pertukaran. Swos, letusan aura milik Doseng Bintang 5 menggerakkan banyak ahli klan Yao di gunung besar ini. Suara deru angin terus muncul di udara di atas alun-alun. Mereka melihat ke tanah di bawah, yang berlumuran darah segar, dan awalnya terkejut. Wajah mereka dengan cepat dipenuhi amarah. Terlepas dari apa yang terjadi, orang-orang ini semua adalah anggota klan Yao, namun mereka telah dipukuli hingga menjadi seperti ini di depan pintu mereka. Jelas bahwa klan Yao tidak diberi wajah apapun. Penatua Wangui, apa yang telah terjadi? Banyak pasang mata beralih ke Yao Wangui sambil merasa marah. Tetua, kalian semua tepat waktu. Xiao Yan ini sangat arogan. Dia benar-benar berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan kita di wilayah kita. Cepat tangkap dia, kalau tidak, klan Yao kita akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu. Yao Wangui bersukacita dan buru-buru berteriak saat melihat sosok di langit. Xiao Yan dari klan Xiao itu. Sesepuh dari klan Yao di langit berseru pertanyaan setelah mendengar suara Yao Wangui. Mereka akrab dengan nama Xiao Yan. Mata mereka melirik Xiao Yan. Kejutan di mata mereka menjadi lebih intens ketika mereka melihat bahwa aura menakutkan berasal darinya. Xiao Yan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao dapat dianggap baik saat itu. Tindakanmu hari ini sedikit berlebihan. Seorang penatua berjubah kuning di langit berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Jika Anda menghormati orang lain akan menghormati Anda. Jika kamu mempermalukan orang lain akan mempermalukanmu. Xiao Yan tertawa samar. Ekspresinya tidak berubah karena banyak tetua klan Yao melayang di langit. Matanya hanya terpaku pada Yao Wangui. Senyum sedingin es yang terbentuk di sudut mulutnya menjadi lebih padat. Yao Wangui, ada kata-kata tertentu yang terkadang tidak bisa kamu ucapkan secara acak. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Ekspresi Yao Wangui menjadi dingin setelah melihat senyum ini. Dia dengan keras berteriak, matanya juga sangat tajam.
Meskipun Xiao Yan kejam ketika dia menyerang orang-orang dari klan sebelumnya, dia telah memastikan bahwa mereka dibiarkan hidup. Oleh karena itu, hatinya berpikir bahwa Xiao Yan sedikit takut pada klan Yao. Sekarang begitu banyak pembantu telah muncul, dia secara alami menjadi percaya diri. Minta maaf pada guruku. Xiao Yan menyeringai dan menuntut permintaan maaf. Yao Wangui menyipitkan matanya saat dia tersenyum lebar. Statusnya berkali-kali lebih besar dari status Xiao Chen. Bagaimana mungkin dia meminta maaf? Xiao Yan, Penatua Wangui mungkin ikut disalahkan dalam masalah ini, tetapi kamu telah menyakiti begitu banyak orang. Anda mungkin telah melampiaskan kemarahan Anda. Mengapa kalian masing-masing tidak mundur selangkah? Seorang penatua dari klan Yao mengerutkan kening. Dia jelas menyadari karakter Yao Wangui. Memintanya untuk meminta maaf adalah permintaan yang sangat sulit. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Anggota klan Yao semuanya adalah individu yang sangat bangga. Orang-orang dari klan Gu dianggap dibesarkan dengan baik dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan tidak menyukai ejekan dan provokasi semacam ini. Karena dia ingin menghilangkan ejekan seperti itu, satu-satunya solusi adalah menakut-nakuti orang-orang itu agar tutup mulut. Seseorang hanya bisa menggunakan metode paling brutal ketika menghadapi orang-orang celaka seperti itu. Itu untuk memukuli mereka sampai mereka tutup mulut. Jika kamu tidak mau, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Suara lembut Xiao Yan menyebabkan wajah Yao Wangui dan para sesepuh di langit berubah. Sebelum mereka bisa berbicara, tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Yao Wangui. Xiao Yan, hentikan kekerasan ini. Banyak sesepuh dari klan Yao segera berteriak dalam persatuan setelah mendengar kata-katanya. Sebelum mereka bisa campur tangan, cahaya merah muda tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api yang melayang di langit. Bayi api itu melebarkan mulutnya. Api merah muda yang mengerikan menyebar. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan para sesepuh itu mundur dengan wajah terkejut. Tidak ada kekurangan individu yang sangat berpengalaman di antara sesepuh ini. Banyak seruan cepat terdengar, memurnikan api teratai setan. Sementara sesepuh di langit itu diblokir oleh Little Yi, sosok Xiao Yan muncul di depan Yao Wangui dengan cara seperti hantu. Setelah itu, jarinya melesat ke arah Yao Wangui. Xiao Yan, berhenti. Tangisan sosok tua tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun saat Xiao Yan menyerang Yao Wangui. Semua orang terkejut melihat sekelompok besar awan api meletus dari puncak gunung. Seorang pria tua berambut merah sebagian terlihat saat dia bergegas. Ini Penatua Wan Huo. Gelombang seru segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang melihat lelaki tua berambut merah itu. Tidak disangka bahkan orang ini telah diganggu. Doseng Bintang 6. Xiao Yan mengerutkan kening saat pria tua berambut merah itu muncul. Dia melirik Yao Wangui di depan, yang wajahnya menunjukkan kegembiraan liar dan kekejaman yang gelap. Mata Xiao Yan sekali lagi menjadi sedingin es. Serangannya tidak melemah. Angin tajam naik dari jarinya saat dengan kejam menekan ke arah Yao Wangui. Kecil, apakah kamu berpikir bahwa diri tua ini takut padamu? Yao Wangui menjadi marah saat melihat Xiao Yan terus datang ke arahnya. Douqi bersiul keluar dari tubuhnya. Tangannya yang agak kuno dan kekuningan disertai oleh angin aneh saat itu dengan marah menghantam Xiao Yan, layu kemuliaan palem. Xiao Yan mengangkat matanya saat Yao Wangui melawan. Kedua jarinya sedikit melengkung. Dia kemudian menekan mereka ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam telapak tangan orang tua itu dengan keras. Bang! Angin tajam di telapak tangan Yao Wangui dengan cepat terkikis saat bersentuhan saat rasa sakit yang menusuk jantung ditransmisikan dari telapak tangannya. Sebuah lubang berdarah terbentuk sementara angin yang menakutkan membalik tubuhnya. Kakinya terhuyung ke belakang 1000 kaki. Dua selokan yang dalam muncul di alun-alun. Seteguk darah segar juga diludahkan dengan menyedihkan dari mulut Yao Wangui saat tubuhnya stabil. Diri tua ini akan membunuhmu. Mata Yao Wangui berubah menjadi merah darah setelah dia dikalahkan dalam satu serangan. Raungan marah terdengar, kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah patch besar bubuk putih tersebar sebelum melilit tubuh Xiao Yan. Desis-mendesis. Suara mendesis dipancarkan setelah bubuk putih yang mendarat di tanah. Lantai batu yang keras segera berubah menjadi tidak ada apa-apa. Jelas, bubuk ini adalah racun yang sangat kuat. Bang! Sebelum ekspresi kejam muncul di wajah Yao Wangui setelah dia menyebarkan bubuk beracun itu,
sebuah tangan yang diselimuti api merah muda menjulur keluar dari bubuk beracun itu. Itu mencapai leher Yao Wangui dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan, pria tua berambut merah, yang sedang terburu-buru, memiliki kemarahan yang muncul dalam tangisannya yang nyaring saat melihat adegan ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar mengabaikan kata-katanya, jadi dia mengepalkan tangannya. Douki merah menyala dengan cepat berkumpul di sana. Dalam sekejap mata, Douki ini berubah menjadi tombak api setinggi 1000 kaki. Dia menggoyangkan lengannya dan tombak besar itu dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bang! Kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Pilar magma selebar beberapa ribu kaki terangkat dan benar-benar menghancurkan tombak besar itu. Namun, pria tua berambut berapi-api itu berhasil bergegas saat Xiao Yan menyerang. Tubuhnya bergerak dan muncul tidak jauh di depan Xiao Yan. Kejutan dan kemarahan di matanya meningkat setelah melihat bahwa Xiao Yan meraih tenggorokan Yao Wangui dengan satu tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telapak tangannya menghantam Xiao Yan. Kecepatannya telah menyebabkan telapak tangan tidak tampak nyata saat bergegas ke depan. Fluktuasi spasial yang mengerikan menyebar seolah-olah itu memiliki bentuk nyata. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wangui, yang ingin mundur dengan panik. Dia melirik pria tua berambut merah dari sudut matanya dan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, sosok hitam muncul di sampingnya. Setelah itu, sosok hitam itu mengayunkan kedua tangannya dan bertabrakan dengan pria tua berambut berapi-api di depan mata semua orang. Dentang, tabrakan telapak tangan mereka menyebabkan angin tak terlihat meletus. Kotak keras itu segera ditutupi dengan retakan yang padat. Udara bergetar dan kedua sosok itu terhuyung mundur 2 langkah. Sementara tabrakan hebat terjadi di belakangnya, mata Xiao Yan semakin dingin saat dia terus menatap Yao Wangui. Tangannya terulur sedikit lebih jauh dan melilit tenggorokan Yao Wangui. Sebuah kekuatan besar melonjak, menyebabkan ekspresi Yao Wangui menjadi pucat dan ketakutan. Semua orang merasa hati mereka dingin saat mereka melihat Yao Wangui berjuang seperti ikan mati di tangan Xiao Yan. Orang ini benar-benar terlalu ganas. Bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak tetua klan Yao tidak dapat memperlambatnya. Bab 1563, Penatua Wanhuo, Xiao Yan. Ini adalah klan Yao. Pria tua berambut merah itu dengan marah memelototi Xiao Yan sebelum dia berteriak tajam setelah melihat Yao Wangui berjuang dengan seluruh kekuatannya di tangan Xiao Yan. Penatua ini, saya tidak berniat membuat masalah selama saya tinggal di klan Yao. Namun, jika ada yang menggertak guruku dan aku juga tidak akan menerimanya begitu saja. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wangui yang terkejut dan ketakutan di depan banyak orang. Suaranya rendah dan dalam saat dia berbicara. Little Yi di langit dengan cepat turun saat suara Xiao Yan terdengar. Setelah itu, dia berdiri di bahu Xiao Yan. Api teratai iblis pemurni mengelilinginya sementara panas yang mengerikan menyebar. Itu menyebabkan wajah banyak orang merasa sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi yang begitu misterius. Saat Little Yi bergegas turun, sosok hitam yang agak kuat di samping Xiao Yan bergeser 1 langkah dan secara kebetulan menghalangi pria tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu sangat kuat dan merupakan bintang 6 Do Seng yang asli. Hanya Raja Utara yang bisa memblokirnya. Bahkan sudut mata Elder Wanhuo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiao Yan, terutama ketika matanya mengamati tubuh hitam yang dingin dan acuh tak acuh di depan. Ketakutan muncul di matanya. Selama pertukaran sebelumnya, dia telah menemukan bahwa bahkan dia tidak dapat menang. Xiao Yan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu meskipun masih sangat muda. Selain itu, ada begitu banyak keberadaan yang kuat di sampingnya. Bakat luar biasa seperti itu sebenarnya telah muncul di klan Xiao yang ditolak. Sungguh iri, kemarahan di wajah Elder Wanhuo perlahan-lahan menghilang. Dia mempelajari Xiao Yan. Prestasi Xiao Yan tidak kalah bahkan dengan iblis tua seperti mereka. Di antara generasi muda di seluruh benua, kemungkinan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xiao Yan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yaoku. Jika Yao Wangui telah menyinggung Anda dengan cara apapun, dapatkah Anda melepaskannya karena klan Yao kami? Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Penatua Wanhuo tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Mereka memandang Xiao Yan dengan cara yang aneh. Mereka tidak menyangka seorang ahli dari bintang ke-6 kelas Do Seng tidak dapat menaklukkan Xiao Yan.
Penatua Wan Huo, sesepuh dari klan Yao mengungkapkan ekspresi berbeda setelah mendengar kata-kata Elder Wan Huo, menyebabkan mereka tanpa sadar berteriak. Dari cara mereka melihatnya, jika tetua Wan Huo menyerang, dia pasti bisa menangkap Xiao Yan. Pada saat itu akan menunjukkan kepada tamu-tamu ini bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyinggung martabat klan Yao. Namun, tutup mulutmu, saya tahu apa yang saya lakukan. Penatua Wan Huo dengan marah menegur mereka. Ekspresinya tenggelam ketika orang-orang ini memotongnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia jelas mengerti bahwa bahkan jika dia bertindak secara pribadi hari ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dari sosok dingin dan acuh tak acuh di samping Xiao Yan. Selain itu, masih ada Little Yi yang memegang Purifying Lotus Demon Flame dari samping dengan kebencian. Meskipun para tetua itu merasakan keengganan yang besar di hati mereka, mereka semua hanya menutup mulut mereka setelah mendengar tangisan keras Elder Wan Huo. Dengan pengecualian kepala klan, tidak ada yang bisa melampaui posisinya di dalam klan. Xiao Yan juga terkejut bahwa penatua ini, yang jelas-jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam klan Yao, akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ekspresi suramnya dengan cepat menjadi sedikit lebih hangat. Xiao Yan, kamu tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangui, kan? Penatua Wan Huo sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih hangat. Guru, Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya beralih ke Yao Lao. Jelas, dia hanya berniat mendengarkan pendapat gurunya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiao Yan. Akhirnya, mata mereka berhenti pada Yao Lao yang belum berbicara sejak awal. Karena Penatua Wan Huo secara pribadi telah melangkah maju, kami benar-benar akan berlebihan jika kami terus bersikeras. Yao Lao cukup tenang di depan banyak tatapan. Dia samar-samar tersenyum sebagai jawaban. Dia sadar bahwa secara alami mustahil untuk benar-benar membunuh Yao Wangui sekarang. Bagaimanapun, klan Yao pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena Penatua Wan Huo telah memberinya jalan untuk mundur, dia bersedia mengambilnya. Bagaimanapun, dia sudah mencapai pencegahan yang dia inginkan. Penatua Wan Huo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Matanya sedikit rumit saat dia melirik Yao Lao. Dia tidak pernah menyangka orang yang ditinggalkan klan ini tampaknya akan benar-benar berakhir dengan pencapaian seperti itu. Tidak hanya dia melangkah ke ranah Douseng, dia bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampaui dia. Muridnya ini membuat para jenius klan Yao pucat jika dibandingkan. Jika saya memberi sedikit lebih banyak perhatian saat itu, situasi saat ini mungkin akan benar-benar berbeda. Penatua Wan Huo menghela nafas dalam hatinya. Jika klan lebih memperhatikan Yao Lao, kemungkinan besar dia akan mengembangkan perasaan yang tersisa untuk klan Yao. Dalam hal ini, hubungan antara Sky Mansion dan klan Yao akan cukup baik. Betapa menyesalnya, Xiao Yan mengangguk setelah Yao Lao membuka mulutnya. Matanya melirik acuh tak acuh pada Yao Wangui di tangannya. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke arah kelompok sesepuh. Para tetua buru-buru menerimanya dengan cara yang menyedihkan. Penatua Wan Huo, baik guru saya dan saya mewakili seluruh aliansi Mansion Langit dalam perjalanan kami ke klan Yao. Guru saya adalah kepala aliansi. Statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu, saya berharap para sesepuh itu, yang berpikir bahwa status mereka sedikit lebih tinggi, mengendalikan sikap mereka. Aliansi Sky Mansion saya mungkin hanya didirikan untuk waktu yang singkat, tetapi kami tidak akan membiarkan siapapun mengkritik kami secara acak. Xiao Yan menoleh, menatap Elder Wan Huo, dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tidak merasakan sedikit pun rasa takut dan hormat di depan tetua klan Yao ini. Dalam hal kekuatan, pihak lain mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Utara. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, Xiao Yan yakin dia bisa mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu sopan saat mengucapkan kata-kata ini. Semuanya diukur dalam hal kekuatan. Penatua Wan Huo jelas menyadari kekuatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dia tidak tampak tersinggung oleh kata-kata Xiao Yan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, aliansi Rumah Langit tidak kalah dengan klan Yao mereka. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan tingkat atas, aliansi, yang memiliki leluhur Piltover, Xiao Chen, Xiao Yan, dan Raja Utara, sebanding dengan klan Yao. Saat ini,
hanya dari perspektif kekuatan antara kedua belah pihak, tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh banyak sesepuh, tetapi mereka tidak mau mengakui ini di dalam hati mereka. Penatua Wangui agak pemarah. Ada kalanya dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Diri tua ini akan menegurnya setelah ini. Setiap orang yang datang hari ini adalah tamu. Terlepas dari faksi apa Anda berdua datang atas nama, klan Yao kami akan memperlakukan Anda sesuai dengan cara tamu harus diperlakukan. Penatua Wan Huo jelas berkali-kali lebih baik daripada Yao Wangui dalam hal kemurahan hati. Kata-katanya yang sopan menyebabkan banyak orang sedikit mengangguk. Cara berbicara seperti itu jelas sesuai dengan prestise klan besar. Yao Wangui mengungkapkan ekspresi merah merona, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Jika Penatua Wan Huo tidak bergegas lebih awal, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum jika dia bahkan bisa mempertahankan hidupnya. Penatua Wan Huo mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sinar cahaya keluar. Lampu secara akurat menembak ke mulut orang-orang yang telah berbicara jahat dan telah dipukuli oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia memerintahkan dengan suara lemah, karena tidak menghormati tamu, kalian semua diasingkan dari Gunung Obat selama 10 tahun. Pengawal besi, bawa mereka pergi. Beberapa sosok bergegas setelah kata-katanya baru saja terdengar. Setelah itu, sosok-sosok ini dengan brutal menangkap orang-orang yang tampak pucat itu dan melemparkannya keluar seperti anjing mati. Haha, Ketua Aliansi Yao, teman muda Xiao Yan, bolehkah aku tahu apakah kalian berdua puas dengan hukuman ini? Penatua Wan Huo melirik antara Xiao Yan dan Yao Lao saat dia tertawa dengan suara samar. Xiao Yan mengagumi ketidakberpihakan Elder Wan Huo. Xiao Yan juga mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dengan sopan kepada Penatua Wan Huo. Bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Penatua Wan Huo? Kentang goreng kecil ini untuknya secara acak melampiaskan amarahnya, tetapi Xiao Yan tidak akan bisa mengejar pelanggaran Yao Wangui. Bagaimanapun, pihak lain telah menghukum anggota klan Yao mereka di depan umum. Ini sudah cukup larut. Jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, silakan ikuti saya ke puncak gunung. Haha. Saya pernah mendengar bahwa teman muda Xiao Yan pernah menjadi juara pil gathering. Kemungkinan Anda juga sangat mahir dalam hal penyempurnaan pil. Namun, upacara pengobatan klan Yao beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi dari pil gathering. Setiap upacara pengobatan adalah pertemuan puncak para alkemis di benua Doqi. Jika teman muda Xiao Yan dapat muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan, gelar alkemis top di benua itu akan menjadi milik nama keluarga yang berbeda. Penatua Wan Huo membelai janggutnya. Nada suaranya mengandung kebanggaan yang samar. Dalam hal kekuatan Doqi, dia harus melihat Xiao Yan setara. Namun, ketika menyangkut keterampilan alkemis, harga dirinya secara tidak sengaja diungkapkan. Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia mendengar kebanggaan dalam suara Elder Wan Huo. Dia secara acak berkata, saya diajari keterampilan alkemis saya oleh guru saya, tetapi saya ingin tahu tentang guru alkemis top di benua Doqi. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bertanding dengan mereka. Haha, kamu pasti akan memiliki kesempatan. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk bergabung dengan upacara pengobatan dapat melakukannya. Penatua Wan Huo tertawa. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Setelah itu, dia terbang menuju gunung. Banyak sesepuh dari klan Yao mengikuti di belakang. Xiao Yan meringkuk bibirnya setelah melihat punggung sesepuh klan Yao itu. Apakah klan Yao berencana untuk mendapatkan kembali beberapa wajah melalui perbaikan obat? Itu tidak tampak sederhana. Guru, ayo pergi. Mari kita pergi dan melihat apa yang disebut guru alkemis top dari benua Doqi. Xiao Yan tertawa. Dia menoleh untuk melihat Yao Lao, yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, keduanya naik ke udara pada saat yang sama dan mengikuti sesepuh klan Yao dari jauh saat mereka semua dengan cepat bergegas ke gunung. Bab 1564, Hunhuzi puncak gunung obat ditutupi oleh awan. Aroma obat yang aneh menyebar, menyebabkan hati seseorang merasa tidak terganggu, seolah-olah berada di tempat surgawi. Ada kelompok bahan obat yang berkumpul seperti laut di atas gunung obat. Ada stadion besar yang tak tertandingi mengambang di udara di atas lautan bahan obat. Ada 4 kuali obat besar di 4 sudut alun-alun. Aroma pil perlahan naik dari mereka saat asap masuk ke awan.
Ada banyak sosok manusia yang berdiri di atas panggung terapung ini. Banyak percakapan hidup yang dipancarkan. Mata mereka semua melihat ke utara. Ada banyak kursi batu yang tertata rapi di sana. Pelayan wanita cantik beringsut di kedua sisi kursi batu seperti kupu-kupu. Tangan gesit itu memenuhi semua cangkir batu giok di atas meja batu. Swos, Xiao Yan dan Yao Lao bergegas ke puncak gunung. Mata mereka menyapu sekeliling. Mereka akan menemukan tempat acak untuk duduk ketika Penatua Wan Huo berdiri dari kursi batu di sampingnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Kepala aliansi Yao Chen, teman muda Xiao Yan, tolong lewat sini. Yao Chen, Xiao Yan, aliansi Istana Langit, ya. Tidak terduga bahkan mereka berdua datang. Menurut rumor, tampaknya Yao Sheng ini pernah menjadi seseorang dari klan Yao, tetapi dia kemudian dikeluarkan dari klan karena suatu alasan. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Jika memang demikian, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesali keputusan mereka? Tawa Elder Wan Huo langsung menarik banyak pasang mata ke lokasi Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Sky Mansion saat ini sangat terkenal dan muncul seperti penguasa baru di dataran tengah. Kebanyakan orang yang hadir telah mendengar tentang nama kepala aliansi dan pemimpin spiritualnya. Banyak bisikan pribadi mulai bermunculan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan berbagai tatapan ini. Yang dia lakukan hanyalah melihat Yao Lao. Haha, itu seperti yang kamu katakan. Kami mewakili aliansi Sky Mansion. Jika mereka tidak memberi kita posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kita. Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar penjelasannya. Setelah itu, tubuh mereka melintas dan muncul tidak jauh dari Elder Wan Huo. Mereka menemukan posisi dan duduk. Para pelayan wanita yang tajam di samping bergegas maju dan melayani mereka. Penatua Wang Wei tersenyum pada mereka berdua setelah mereka duduk. Sesepuh lain di sampingnya, merasa sedikit tidak wajar. Para tetua ini semuanya adalah perwakilan senior dari klan Yao. Jika Yao Chen terus tinggal di klan Yao, dia harus menyapa mereka saat melihatnya, namun kenyataan saat ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka kemungkinan akan menjadi orang yang harus menyambutnya. Kepala aliansi Mansion Langit adalah posisi yang sebanding dengan kepala klan Yao. Tidak ada yang menarik untuk dilihat selama dimulainya upacara pengobatan. Hanya beberapa pemuda dalam klan Yao yang menunjukkan keahlian mereka. Acara utama dari upacara pengobatan adalah setelah itu. Yao Lao melihat ke bawah ke panggung batu besar yang tak tertandingi di bawah dan dengan lembut tertawa. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, jika kamu bisa muncul sebagai pemenang dalam kompetisi terakhir itu, posisi alkemis top di benua itu akan menjadi milikmu. Saya tidak terlalu peduli dengan posisi saya, tetapi klan Yao benar-benar sangat arogan. Saya hanya berencana untuk menggunakan keterampilan alkemis yang telah diajarkan guru kepada saya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Keterampilan alkemisnya telah melampaui Yao Lao, tetapi alasan dia bisa mencapai prestasi seperti itu adalah karena ajaran Yao Lao. Jika dia mampu muncul sebagai pemenang di tempat seperti itu, tidak ada seorang pun di dalam klan Yao yang berani menghentikan Yao Lao meninggalkan nama orang tuanya di tablet klan. Kamu anak kecil, Yao Lao tersenyum sambil menegurnya. Namun, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi senang. Surga benar-benar memberkati dia dengan murid seperti itu. Meskipun keterampilan alkemis Anda telah mencapai puncak, itu tidak akan mudah untuk muncul sebagai pemenang dalam upacara obat ini. Ekspresi Yao Lao menjadi muram saat dia berkata, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi terakhir antara alkemis pada dasarnya adalah individu terbaik di dunia ini. Bahkan tidak mungkin menemukan alkemis ini di dalam Pil Tower. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia secara alami tidak berpikir bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi alkemis adalah individu yang biasa-biasa saja, tetapi semakin kuat lawannya, semakin dia tertarik untuk bersaing. Sejak pertandingan yang menyenangkan dengan orang lain selama pil gathering saat itu, Xiao Yan tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam hal penyempurnaan pil obat di lingkungan seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Apalagi, lawan kali ini akan berkali-kali lebih kuat dari lawan pil gathering. Lalu lintas manusia di sekitar panggung batu meluas sementara Xiao Yan dan Yao Lao sedang mengobrol. Selanjutnya, berbagai suara melesat ke arah langit. Suara berdengung menyebabkan bahkan awan di langit sedikit berhamburan. Suara-suara itu menyebar sebelum suara gong terdengar di langit.
Banyak anggota klan Yao dengan cepat berdiri. Suara hormat mereka menyebar dengan cara yang perkasa. Selamat datang kepala klan. Awan di langit bergolak saat sapaan yang luas dan kuat bergema sebelum mereka berpisah. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih perlahan melangkah maju. Tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi misterius. Ruang tampaknya telah memadat pada saat ini. Kepala klan Yao. Ekspresi muram melintas di mata Xiaoyan saat dia menatap pria tua berambut putih ini, yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Dia bisa merasakan aura luar biasa kuat yang memancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari aura Elder Wan Huo. Ini adalah kepala klan Yao, Yao Dan. Dia saat ini adalah bintang 7 Doseng. Mata Yao Lao sedikit rumit saat dia menatap pria tua berambut putih itu. Terlepas dari apa yang terjadi, darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya. Hatinya merasakan emosi ketika melihat kepala klan Yao. Bintang 7 Doseng, Xiaoyan menyipitkan matanya. Ini harus menjadi orang terkuat dalam klan Yao. Dia memang sedikit lebih kuat dari yang terkuat di Sky Mansion. Fondasi klan kuno memang sesuatu yang membuat iri. Haha, mereka yang datang adalah tamu. Kepala klan Yao, Yao Dan, mengungkapkan senyum hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit. Dia menangkupkan tangannya ke kerumunan yang padat. Kemudian, matanya tiba-tiba melompati semua orang dan berhenti pada Yao Lao. Mata yang berkedip-kedip itu mengandung emosi yang rumit. Xiaoyan, yang duduk di samping Yao Lao, juga merasakan tatapan Yao Dan. Ekspresinya tidak berubah, tetapi cahaya hitam melintas di sampingnya. Raja Utara sekali lagi muncul. Matanya yang acuh tak acuh menatap Yao Dan. Itu seperti binatang buas, yang tiba-tiba menjadi ganas dan mulai membunuh jika diminta. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap langsung ke arah Yao Dan saat dia tersenyum tipis. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa, salam untuk kepala klan Yao Dan. Yao Chen, kita semua salah. Mata Yao Dan terfokus pada Yao Lao sebelum segera beralih ke Xiaoyan. Matanya berhenti pada Raja Utara di samping Xiaoyan dan dia menghela nafas pelan untuk alasan yang tidak diketahui. Dia mengambil langkah maju dan muncul di samping kursi utama karena banyak tetua klan Yao dengan hormat menyambutnya. Haha, Pak Tua Yao Dan, apakah kamu akhirnya mau keluar dari retretmu? Yao Dan baru saja akan duduk ketika suara lain yang kuno dan berpengalaman perlahan menyebar di langit. Ada juga aroma obat yang sangat padat yang terkandung dalam suara ini. Setelah itu, semua orang melihat lampu hijau berkedip di cakrawala yang jauh. Dalam beberapa napas, kuali obat hijau pucat dengan cepat memotong udara dan tiba. Ada seorang lelaki tua dengan jubah linen biasa di kuali obat. Sebuah tongkat yang terbuat dari bahan obat dipegang di tangannya. Banyak botol giok tergantung di tongkat ini, mengeluarkan suara dentang yang jelas saat bergetar. Pak Tua Senong, tidak terduga bahkan sesepuh seperti itu telah muncul. Kejutan melintas di mata Yao Lao ketika dia melihat orang ini. Xiaoyan di sampingnya terkejut sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresi serius di matanya melonjak. Meskipun nama Pak Tua Senong ini tidak terlalu terkenal, dia adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis. Bahkan Yao Lao hanya bisa dianggap junior jika dibandingkan dengannya. Tidak disangka bahwa orang ini, yang telah hilang selama bertahun-tahun, akan benar-benar muncul di tempat ini. Itu memang layak untuk upacara pengobatan. Xiaoyan dengan lembut menjilat bibirnya. Hatinya tiba-tiba menjadi panas mendidih. Mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal keterampilan alkimia benar-benar sesuatu yang akan membuat hati seseorang mendidih. Haha, orang tua, kamu sebenarnya masih hidup. Yao Dan tertawa pelan, tapi ekspresinya sama sekali tidak terkejut. Pak Tua Senong berdiri dari kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kuali itu. Matanya yang tua dan berpengalaman menyapu sekelilingnya sebelum berhenti pada Xiaoyan. Dia mengeluarkan seruan lembut sebelum tertawa, saya belum keluar selama bertahun-tahun. Tak terduga wajah baru telah muncul di Central Plains. Kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna meskipun masih sangat muda. Betapa mengejutkan, salam untuk Penatua Senong. Xiaoyan tersenyum. Dia dengan tenang menangkupkan kedua tangannya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang hadir. Pak Tua Senlong tersenyum sambil mengangguk. Dia baru saja akan duduk ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat ke belakang. Awan hitam tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan.
Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi pria paruh baya berpakaian hitam. Mengikuti kemunculan orang ini, seluruh alun-alun segera mulai mengeluarkan suara berdengung rendah seperti ratapan jiwa. Hun Huzi dari klan Hun. Aku datang tanpa diundang. Mudah-mudahan, kepala klan Yao dan tidak menentang saya. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Suaranya yang mantap menyebar ke seluruh alun-alun. Hun Huzi, Yao Lao, yang berada di samping Xiao Yan, terguncang mendengar nama orang ini. Kilatan dingin melonjak ke matanya. Bab 1565, awal dari upacara pengobatan. Hun Huzi, apakah guru mengenalnya? Reaksi Yao Lao mengejutkan Xiao Yan. Matanya mengamati pria parubaya berpakaian hitam di langit saat dia dengan lembut mengerutkan kening. Itu adalah orang lain dari klan Hun. Orang-orang ini selalu muncul dengan cara yang misterius. Apakah kamu masih ingat insiden menara kecil saat itu? Orang dari klan Hun yang bersembunyi di dalam menara pil kecil, dan pada akhirnya, mengkhianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya melarikan diri. Suara berat Yao Lao mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Orang itu adalah Hun Huzi. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berseru. Iya, Yao Lao perlahan mengangguk. Matanya mengamati Hun Huzi di langit saat dia melanjutkan dengan suara sedingin es. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam klan Hun. Bahkan Hun Miseng tidak bisa dibandingkan dengannya. Tanpa diduga, bahkan dia telah tertarik dengan upacara pengobatan klan Yao. Hun Huzi relatif penting bagi klan Hun. Jika saya tidak salah, dia seharusnya menjadi dalang di balik skema jahat mengumpulkan begitu banyak jiwa. Jika kita bisa melenyapkannya, itu sama dengan mematahkan lengan klan Hun. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah mendengar informasi ini. Rasa dingin melintas di matanya. Xiao Yan terlalu senang untuk melenyapkan klan Hun. Jika dia menemukan kesempatan, dia akan mencoba melihat apakah dia bisa membunuh Hun Huzi ini. Namun, Anda tidak boleh gegabah. Hun Huzi ini memiliki pencapaian besar dalam hal penyempurnaan obat. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh kepala menara pil kecil saat itu sebagai murid. Menambahkan bertahun-tahun pelatihan, keterampilan alkimianya mungkin telah mencapai tingkat yang mendalam dan tak terduga. Yao Lao dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Jika seseorang menggambarkan seseorang yang dapat mencapai posisi seperti itu di dalam klan sebagai orang yang biasa-biasa saja, bahkan seorang anak kecil pun tidak akan mempercayai deskripsi ini. Xiao Yan secara alami tidak akan meremehkan lawannya. Hun Huzi, kenapa orang ini datang? Klan Yao kami tidak mengundangnya. Aula jiwa telah menangkap jiwa selama bertahun-tahun. Ia bahkan dengan kejam menyerang para alkemis dan merenggut jiwa mereka. Hun Huzi pasti terlibat dalam hal itu. Kami tidak dapat mengizinkan orang seperti itu untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan klan Yao kami. Kemunculan Hun Huzi segera menarik reaksi keras dari banyak sesepuh klan Yao. Banyak tatapan marah dilemparkan ke arah Hin Huzi saat teriakan keras terdengar. Kepala klan-klan Yao di kursi pemimpin dan penatua Wan Huo saling bertukar pandang. Mereka menemukan bahwa keduanya mengerutkan kening. Jelas, kedatangan Hun Huzi tanpa diundang telah melebihi harapan mereka. Klan Yao selalu menjaga jarak dengan klan Hun. Klan kuno ini jauh lebih tua dari mereka. Terlepas dari perubahan seperti apa yang dialami klan kuno lainnya selama ribuan tahun terakhir, hanya klan Hun yang tetap misterius dan aneh. Kekuatan menakutkan yang sesekali ditampilkan menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa takut. Menambahkan hilangnya misterius klan Ling dan klan Si, klan Yao, klan Lei, dan klan Yan mulai bertindak lebih hati-hati dengan klan Hun dan Gu. Oleh karena itu, hati mereka merasa tidak senang ketika mereka melihat bahwa Hun Huzi benar-benar datang tanpa diundang. Namun, untungnya mereka memahami dengan jelas situasi saat ini. Oleh karena itu, wajah mereka masih mempertahankan senyum sebagai tuan rumah. Haha, sepertinya teman-teman dari klan Yao sepertinya tidak menyambutku. Ini sepertinya tidak cocok dengan reputasi suka menjamu tamu. Hun Huzi meletakkan kedua tangannya di belakang saat dia berdiri di langit. Matanya beralih ke Yao dan saat dia tertawa samar. Hun Huzi, klan Yao ku tidak mengundangmu. Apalagi klan Hun dan klan Gu saat ini tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Tindakan Anda ini tidak seperti sebelumnya. Bahkan mungkin memperdalam keraguan yang kami rasakan terhadap klan Hun. Penatua Wan Huo menjawab dengan suara yang dalam. Justru karena kami tidak takut Anda memperdalam keraguan Anda bahwa saya telah datang hari ini.
Hun Huzi tersenyum dan berkata, upacara pengobatan ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terbesar di benua itu. Haha, saya juga tertarik dengan posisi alkemis top di benua itu. Jika Penatua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk memberi saya kualifikasi ini, saya akan segera pergi. Arogan, kata-kata Hun Huzi segera menyebabkan beberapa sesepuh di klan Yao berteriak marah. Haha, klan Yao ku tidak memenuhi syarat untuk memberimu nama alkemis top di benua itu. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah keahlian alkemisnya sendiri. Yao Dan tertawa samar dan berkata, karena kamu sangat tertarik dengan nama alkemis top di benua itu, kamu harus tetap di sini. Klan Yao kami bukanlah klan yang meremehkan tamunya. Selama Anda mematuhi aturan klan Yao saya, Anda adalah tamu klan. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah kepala alkemis dari klan Hun, saya mungkin harus campur tangan dan menahan Anda. Niat membunuh yang tajam melintas di wajah tua Yao Dan ketika dia berbicara sampai saat ini. Kekuatan kepala klan menyebabkan seseorang diam-diam merasa terpesona. Kepala klan, bukankah ini sedikit tidak pantas? Sesepuh klan Yao di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar bahwa Yao Dan akan membiarkan Hun Huzi ini tetap tinggal. Upacara pengobatan adalah kegiatan termegah dalam klan Yao kami. Kita tidak bisa begitu saja mengusir tamu kita di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa klan Yao kita sombong. Meskipun kita harus berhati-hati terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang berkumpul di alam Yao ini. Jangan bilang bahwa seseorang akan berani mencoba sesuatu yang tidak pantas. Yao Dan melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, aku yang lama akan mengawasinya dengan cermat. Jika ada yang salah, diri tua ini secara pribadi akan menyerang dan membunuhnya. Mendengar desakan Yao Dan, semua orang hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Kepala klan Yao Dan benar-benar murah hati. Hun Huzi tertawa pelan, sudut mulutnya melengkung saat senyum aneh dengan cepat melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kursi batu di depan banyak pasang mata. Posisi ini secara kebetulan tidak jauh dari Yao Lao dan Xiao Yan. Yao Chen, kamu telah menerima murid yang baik. Meskipun saya tetap jauh di dalam alam Hun, nama murid Anda masih sangat terkenal. Mata Hun Huzi beralih ke kursi batu sebelum mendarat di Yao Lao. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Hun Huzi, yang telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya, dalam hal menjadi terkenal? Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Aku telah menjadi anggota klan Hun sejak aku lahir dan memiliki garis keturunan klan Hun. Masalah menghancurkan leluhur saya tidak ada hubungannya dengan saya. Sedangkan untuk mengkhianati guruku, aku tidak pernah menganggap si tua bodoh itu sebagai guruku. Hun Huzi hanya menggelengkan kepalanya dengan gaya yang agak serius setelah mendengarkan ejekan Yao Lao. Kedua matanya menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Dia dengan santai berkata, Yao Chen, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika Anda tidak menarik perhatian saya saat itu karena saya ingin Anda bekerja untuk klan Hun saya, jiwa Anda akan lama hancur. Bagaimana Anda akan menemukan waktu untuk menunggu murid Anda menyelamatkan Anda? Tapi itu tidak masalah. Karena Anda telah melarikan diri, yang perlu kami lakukan hanyalah menangkap Anda kembali. Pada saat itu aliansi Sky Mansion apapun akhirnya akan mengerti betapa naifnya itu. Ekspresi Yao Lao menjadi suram setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi Xiao Yan di samping tidak berubah. Dia tertawa pelan tetapi tidak berbicara. Dengan gelombang acak dari lengan bajunya, Raja Utara di sampingnya tiba-tiba melesat ke depan. Itu muncul di samping Hun Huzi dalam sekejap. Tendangan tajam dengan kejam menghantam Hun Huzi seperti pisau tajam besar. Serangan yang tiba-tiba datang, bahkan membuat Hun Huzi kaget untuk sesaat. Dia tidak menyangka Xiao Yan begitu kejam. Xiao Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum hanya menyerang, tetapi Hun Huzi bukan orang biasa. Dia segera mendengus dingin. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi saat sosoknya menghilang secara aneh. Kali berikutnya dia muncul, dia berada di kursi batu di kejauhan. Bang! Tendangan Raja Utara menghancurkan meja batu dan kursi menjadi debu. Setelah itu, ia berhenti bergerak. Matanya acuh tak acuh saat melirik Hun Huzi sebelum kembali ke sisi Xiao Yan dan berdiri diam seperti patung.
Xiao Yan memegang cangkir batu giok di tangannya sementara seorang pelayan wanita cantik dengan patuh berjalan ke depan untuk mengisinya dengan anggur obat harum yang dibuat oleh klan Yao. Dia menyesap dengan lembut dan tiba-tiba tertawa, orang-orang dingin yang telah mengkhianati guru mereka harus menjauh dariku. Haha, betapa hebatnya Xiao Yan. Senyum muncul di wajah Hu Huzi saat dia duduk di kursi batu agak jauh. Senyumnya padat dan menusuk tulang. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya saat dia menatap Xiao Yan, menyebabkan ekspresi banyak sesepuh dari klan Yao berubah. Hun Huzi, hari ini adalah upacara besar klan Yao kami. Perkelahian dilarang. Mereka yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari alam Yao. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, mengambil sikap pasif saat keduanya menangani konflik mereka. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara samar pada saat ini. Haha. Karena kepala klan Yao Dan telah membuka mulutnya, aku secara alami akan mendengarkan. Senyum di wajah padat Hun Huzi mengeras saat mendengar perintah ini sebelum langsung melebar. Namun, cahaya dingin di matanya menjadi lebih padat. Orang tua ini telah memilih untuk tidak berbicara ketika Xiao Yan menyerang. Dia malah memilih untuk melangkah maju dan menunjukkan ketidakberpihakannya ketika Hun Huzi membalas. Ini jelas bias terhadapnya di depan begitu banyak orang. Sungguh klan Yao yang hebat. Hun Huzi dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Ekspresi di matanya juga menjadi asing. Yao Dan mengabaikan ekspresi Hun Huzi. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya. Matanya berhenti saat mereka menyapu Xiao Yan. Setelah itu suara acuh tak acuh perlahan menyebar. Itu seperti guntur saat bergema di sekitar puncak gunung. Ini adalah waktunya. Biarkan upacara pengobatan dimulai. Bab 1566, Tantangan klan Yao berspesialisasi dalam alkimia, memiliki organisasi alkemis terbesar di dunia. Meskipun klan Yao akan merasa bangga di hati mereka ketika berhadapan dengan para alkemis dari dataran tengah, harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan ini. Mungkin itu karena garis keturunan mereka, tetapi sangat mudah bagi mereka yang ada di klan Yao untuk mempelajari cara memurnikan pil obat. Selain itu, klan tidak kekurangan individu dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin benar bahwa klan Yao tidak memiliki sejumlah besar alkemis dengan keterampilan yang setara dengan Grandmaster Alkemis yang cukup terkenal di dataran tengah, tetapi tidak sulit untuk menemukan individu yang luar biasa dalam klan mereka. Salah satu, karena mereka memiliki modal seperti itu, mereka pasti akan merasa bangga jika dibandingkan dengan alkemis lainnya. Tentu saja, ini hanya menggambarkan tingkat menengah di antara tingkat alkemis. Klan Yao tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal alkemis sejati yang berdiri di atas semua alkemis. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan mereka mungkin memungkinkan mereka untuk dengan mudah mempelajari keterampilan alkemis, tetapi tidak mungkin untuk mengandalkan untuk mencapai puncak dunia alkemis. Terkadang, bakat seperti itu bahkan bisa menjadi penghalang untuk mencapai level puncak. Ini mungkin bisa dianggap sebagai sedikit kerugian dari kekuatan garis keturunan. Semua alkemis dibagi dari tier 1 ke tier 9. Tier 1 adalah level terendah sedangkan tier 9 adalah yang tertinggi. Guru alkemis tingkat 9 itu dibagi lagi menjadi 3 tingkat, guru pil harta karun, guru pil misterius, dan guru pil emas. Xiao Yan saat ini telah mencapai tingkat guru pil harta karun setelah menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 saat itu. Tentu saja, ini belum diverifikasi oleh organisasi manapun. Pada level ini, sebuah faksi tidak bisa lagi membantunya memverifikasi tiernya karena tiernya sudah berada di puncak dunia alkemis. Guru pil misterius dianggap sebagai puncak dunia alkemis di benua ini. Hampir tidak ada satupun dari mereka. Sudah hampir 1000 tahun sejak seseorang menjadi guru pil emas, jadi tidak ada yang bisa memperbaiki pil emas tingkat 9. Di atas guru pil emas adalah kelas D yang legendaris. Dia adalah yang pamungkas dan tidak ada yang bisa melampauinya. Bagi sebagian besar yang hadir, bagian pertama dari upacara penyembuhan ini sangat menghibur untuk ditonton. Generasi muda dari klan Yao memang memiliki bakat yang akan membuat seorang alkemis biasa iri. Mereka yang telah naik ke panggung adalah alkemis tingkat 6 atau bahkan lebih tinggi. Banyak kuali naik, memberikan alun-alun penampilan yang sangat spektakuler. Tentu saja, dari sudut pandang orang-orang seperti Xiao Yan, penyempurnaan pil tingkat ini seperti sekelompok orang dewasa yang menonton beberapa anak kecil berkelahi. Tidak ada yang bisa mereka amati. Oleh karena itu,
mereka hanya menutup mata dan memulihkan diri sementara ada kegemparan atas munculnya banyak pil obat. Bagian pertama dari upacara pengobatan berlangsung selama beberapa hari. Baru kemudian itu berakhir. Untungnya, mereka yang hadir bukanlah individu biasa. Banyak yang bahkan tidak menggeser tubuh mereka selama beberapa hari ini. Kelopak mata Xiaoyan perlahan terbuka tepat sebelum bagian pertama dari upacara pengobatan berakhir. Dia melirik individu-individu muda dari klan Yao dan sedikit mengangguk. Setelah beberapa hari pengamatan, dia telah melihat betapa kuatnya klan Yao. Banyak anak muda mereka memiliki bakat yang sangat hebat. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa mendapatkan kursi di dunia alkemis di masa depan. Terlebih lagi, dengan memiliki darah baru yang luar biasa, klan Yao akan terus berkembang. Tentu saja, secara alami ada batasan untuk ini. Jika klan Yao tidak menghasilkan Doudi elit mengikuti aliran waktu, kekuatan garis keturunan mereka secara bertahap akan habis seperti klan Xiao. Pada saat itu, klan Yao kemungkinan tidak akan berbeda dengan klan biasa. Meskipun saat itu akan datang, itu masih di masa depan yang jauh. Memikirkan hal-hal seperti itu sekarang akan mengkhawatirkan tanpa alasan. Saat mengamati acara selama beberapa hari terakhir, Xiaoyan juga melihat beberapa tokoh yang dikenalnya. Bahwa Yao Xingji, yang telah memberi Xiaoyan undangan untuk upacara pengobatan, telah ditemukan oleh Xiaoyan. Saat ini, keterampilan alkemis Yao Xingji telah berkembang setelah beberapa tahun terakhir pelatihan. Dia telah masuk ke 5 besar selama upacara pengobatan ini, yang merupakan hasil yang cukup bagus. Posisi juara itu telah diperoleh oleh pria bernama Yao Tian, yang pernah ditemui Xiaoyan di luar alam api iblis saat itu. Dia harus menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Pil obat yang telah dia sempurnakan sebenarnya telah menarik pil lightning 9 warna, yang melampaui semua orang. Bahkan beberapa sesepuh dalam klan Yao tersenyum saat melihat warna. Namun, ketika mata mereka secara tidak sengaja mendarat di Xiaoyan, yang sedang memulihkan diri dengan mata tertutup di samping Yao Lao, senyum di wajah mereka akan segera menghilang sebelum berubah menjadi melankolis. Mereka sudah lama mendengar bahwa Xiaoyan sudah mampu memperbaiki pil obat tingkat 9. Pil lightning yang dia tarik adalah Black Demon Lightning. Pil lightning 9 warna Yao Tian memucat dibandingkan dengan dia. Suasana stadion ini tidak sepi setelah kompetisi antar generasi muda klan Yao selesai. Sebaliknya, itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak mata yang mendidih itu melompati stadion dan akhirnya mendarat di kursi batu itu. Mereka mengerti bahwa acara utama dari upacara pengobatan adalah orang-orang penting yang berdiri di puncak dunia alkemis. Haha, akhirnya akan dimulai. Yao Lao perlahan membuka matanya saat ini. Dia merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum tertawa. Xiaoyan juga menyeringai. Tangannya dengan lembut menyentuh cangkir giok. Setelah mengamati berbagai hal selama beberapa hari, tanpa sadar dia merasakan sedikit gatal di tangannya. Selain Anda, mereka yang berpartisipasi dalam acara utama kemungkinan besar adalah Hun Huzi, Patua Senong, dan Penatua Wan Huo. Ketiga individu ini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dalam hal pengalaman, bahkan aku sangat kurang dibandingkan dengan mereka, kata Yao Lao. Yao Dan tidak berpartisipasi. Xiaoyan melirik Yao Dan di kursi pemimpin dan bertanya. Menjadi kepala klan, dia secara alami harus mengenakan kebanggaan yang sesuai dengan gelarnya. Yao Lao tertawa. Dia segera berbicara dengan serius, namun, keterampilan alkemisnya tidak lebih lemah dari kalian berempat. Kepala klan-klan Yao adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis. Tidak mungkin baginya untuk meyakinkan orang lain jika dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Xiaoyan tertawa. Dia secara alami mengerti maksud Yao Lao. Selain itu, terlepas dari seberapa arogan dia tidak akan sembarangan meremehkan ahli menakutkan yang kekuatannya telah mencapai bintang 7 Douseng. Sementara Xiaoyan dan Yao Lao mengobrol dengan lembut, Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, perlahan berdiri. Pada saat ini, semua mata yang hadir berkumpul padanya. Haha, makanan pembukanya sudah habis. Akhirnya tiba saatnya acara inti. Diri tua ini mengerti apa yang dipikirkan semua orang. Yao Dan tersenyum tipis dan melanjutkan ketika semua orang fokus padanya. Akan ada 4 orang yang bertanding dalam medicinal ceremony ini. Saya tidak akan berbicara lagi tentang keempat individu ini. Saya yakin semua orang di sini mengenal mereka. Pemenang terakhir di antara mereka akan mendapatkan gelar alkemis top benua.
Saya pikir tidak ada yang akan keberatan dengan pemenang yang mengambil gelar itu. Kalian berempat, silakan naik ke atas panggung. Haha, kepala klan Yao dan benar-benar berterus terang. Saya telah lama mendengar bahwa upacara pengobatan adalah pertemuan alkemis teratas di seluruh benua Doki. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menantang semua orang. Klan Hun saya sedikit tertarik dengan gelar ini sebagai alkemis top benua. Karena itu, saya ingin datang ke sini dan mengambilnya. Sosok Hun Huzi memimpin saat dia muncul di udara setelah suara Yao dan terdengar. Tawanya yang tenang memprovokasi. Klan Yao adalah klan yang memurnikan obat-obatan. Mungkin lebih baik gelar ini tetap berada di klan Yao. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara. Dia tidak menyerah saat menghadapi Hun Huzi. Sorak-sorai bangkit dari lingkungan saat Penatua Wan Huo muncul. Ini adalah tanah kelahiran klan Yao. Secara alami, mereka tidak mau melihat seseorang dari klan Hun merebut gelar agung yang luar biasa ini. Meskipun diri tua ini tidak terlalu tertarik pada kesombongan seperti itu, membiarkan gelar alkemis top di benua itu mendarat padamu adalah penghinaan besar bagi para alkemis dari generasiku. Patua Senong melangkah ke udara. Tongkat jalan yang dibentuk oleh rumput obat bergetar di tangannya, menyebabkan botol giok bertabrakan dan mengeluarkan suara yang jernih. Dia melayang di udara, nada suaranya tenang, tetapi jelas bahwa dia sangat tidak menyukai Hun Huzi. Bagaimanapun, klan Hun memiliki reputasi yang sangat buruk di antara para alkemis. Penatua Wan Huo, Hun Huzi, Patua Senong, ketiganya jelas merupakan raksasa dalam dunia alkemis saat ini. Ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang menarik selama pertarungan ini. Stadion segera berubah menjadi gempar ketika semua orang melihat tiga individu di langit. Pasangan mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Level yang telah dicapai oleh tiga orang di atas mereka adalah sesuatu yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka. Hun Huzi melirik Elder Wan Huo dan Elder Sen Nong sebelum tersenyum. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Sikap seorang guru ditampilkan tanpa keraguan. Jika seseorang tidak membahas karakter, pencapaian Hun Huzi dalam hal keterampilan alkemis memang sesuatu yang orang lain akan lihat. Tiga dari mereka sudah muncul. Siapa orang terakhir? Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas ketiga sosok itu, tetapi mereka dengan cepat meluncur pergi. Setelah itu, mereka berhenti pada seorang pemuda berpakaian hitam di kursi batu. Xiao Yan tersenyum saat dia berdiri di depan banyak pasang mata itu. Tubuhnya bergetar saat bayangan muncul. Tubuhnya juga muncul di langit saat tawa yang jelas menyebar. Aku sudah lama mendengar bahwa sesepuh Hun Huzi telah mencuri keterampilan dari Piltover. Sekarang Piltover juga merupakan anggota dari Sky Mansion. Menjadi seseorang dari Sky Mansion, Xiao Yan ingin mewakili Piltover dalam menantang Penatua Hun Huzi. Silakan coba yang terbaik untuk memberi saya pelajaran. Petik 2. Bab 1567, api roh kehidupan. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa jelas Xiao Yan. Kata-katanya relatif mengerikan. Tampaknya aliansi Mansion Langit dan klan Hun memang saling membenci. Lidah setajam silet, jika itu tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Huzi tertawa samar, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun karena kata-kata Xiao Yan. Tampaknya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Namun, mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan sangat dingin. Ada niat membunuh yang samar-samar melonjak di dalamnya. Guru bilang aku harus bisa menghadapimu. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk campur tangan. Xiao Yan membelai dagunya. Senyum di wajahnya cukup cemerlang. Namun demikian, kata-kata yang diucapkannya dengan jelas tidak membuat Hun Huzi berwajah apapun. Haha, kalau begitu, aku agak penasaran. Hun Huzi tertawa pelan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan gelombang lengan bajunya, api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu membentuk kuali api hitam besar setinggi 1000 kaki di langit di depannya. Ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali api. Api pemakan nihiliti. Xiao Yan, Penatua Wan Huo, dan Patua Senlong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam saat mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar mendarat di tangan klan Hun. Patua Senlong mengerutkan kening.
Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram saat dia melihat kuali api hitam. Menjadi salah satu tetua dalam dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan Nihility Devouring Flame. Panggil api surgawi di dalam tubuhmu. Nihility Devouring Flame, saya sangat membutuhkan selera mereka. Hun Huzi tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan dan dua lainnya dan tertawa. Itu hanyalah benih api dari Nihility Devouring Flame, namun kamu benar-benar bertindak begitu mendominasi. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Meskipun perasaan bahwa Nihility Devouring Flame di dalam Hun Huzi memberinya jauh lebih kuat daripada kepala Hall of Souls, itu masih tidak dapat mencapai tingkat menakutkan dari api melahap yang sebenarnya. Jelas, Nihility Devouring Flame di tangan orang ini juga merupakan benih api. Hun Huzi menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar nada bicara Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengidentifikasi api secepat ini. Namun, dia langsung tertawa. Xiao Yan mampu mengenali Nihility Devouring Flame miliknya, tapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa Nihility Devouring Flame miliknya bukanlah benih api biasa. Nihility Devouring Flame sangat misterius. Hanya beberapa individu langka yang menyadari bahwa benih api dari Nihility Devouring Flame dapat dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Di antara banyak api benih biasa ada dua jenis api benih misterius. Mereka disebut api benih surga dan bumi. Api pemakan Nihility di tangannya adalah api benih bumi. Apa yang disebut api benih bumi ini dapat dianggap sebagai bentuk bayi dari api pemakan Nihility dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Seed Flame biasa di tangan kepala Hall of Souls. Meskipun api benih seperti itu relatif kuat, jika induk api itu rusak, banyak api benih yang terhubung dengannya akan secara otomatis menghilang dan berubah menjadi energi esensi yang akan berkumpul di tubuh utama. Hal seperti itu dianggap rahasia. Bahkan Yao Lao dan Xiao Yan belum pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengidentifikasi api surgawi di tangan Hun Huzi sebagai api benih. Mereka tidak dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah bos dari benih api benih bumi, tetapi bahkan jika mereka mengenalinya, ekspresi Xiao Yan tidak akan pucat. Api teratai iblis pemurni di dalam tubuhnya telah bermutasi setelah bergabung dengan begitu banyak api surgawi. Lupakan Nihility Devouring Flame ini hanya sebagai Seed Flame. Bahkan jika Nihility Devouring Flame yang sebenarnya turun, Xiao Yan mungkin tidak akan takut. Apakah kamu bisa menelan api surgawi kami akan tergantung pada kemampuanmu. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul darinya. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa itu bukan angin kencang, melainkan api misterius. 9 api angin tenang. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melirik api angin liar yang telah dipanggil oleh Elder Wan Huo. Ini bukan pertama kalinya dia melihat api angin 9 tenang ini. Ketika dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini, tetapi dari kelihatannya, sepertinya api surgawi ini telah diambil kembali. Haha, Pak Tua Wan Huo. Kamu menjadi lebih mahir dalam menggunakan 9 api angin tenang ini. Pak Tua Sen Nong tertawa terbahak-bahak setelah melihat Penatua Wan Huo memanggil api surgawi. Tongkat jalan rumput obat di tangannya dengan lembut menekan ruang kosong. Dia tertawa, kalau begitu, diri lansia ini juga harus tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tongkat bahan obat di tangannya menyala sendiri tanpa adanya nyala api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya, itu membengkak dengan angin. Lapisan demi lapisan kabut naik dari api seperti cairan hijau. Bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh sementara kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah api surgawi peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api roh kehidupan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh melintas di matanya. Life Spirit Flame menduduki peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan penghancur meskipun bentuknya banyak. Namun, api roh kehidupan ini tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekuatan hidup. Ada desas-desus bahwa ketika api surgawi seperti itu digunakan, benih bahan obat apapun di dalamnya akan tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu khawatir mencari bahan obat dengan api surgawi seperti itu. Selama seseorang memiliki benih yang cukup,
seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang dibutuhkan. Dengan demikian, nyala api ini sangat misterius. Selain itu, api roh kehidupan ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan binatang ajaib yang terkenal karena umur panjangnya, tetapi satu-satunya kelemahan adalah nyala api ini tidak cocok untuk pertempuran. Itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Xiao Yan juga telah mendengar tentang api roh kehidupan ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kekuatan hidup yang kaya dan menggoda itu menyebabkan seseorang merasa santai dan penuh energi. Mata Hun Huzi menatap tajam ke api roh kehidupan di tangan Pak Tua Shenlong. Keserakahan melintas di matanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki umur yang terbatas. Jika seseorang dapat memperoleh nyala kehidupan ini, seseorang akan dapat memperpanjang hidupnya. Daya pikat itu relatif kuat bahkan untuk orang seperti dia. Ini sebenarnya adalah api roh kehidupan. Pak Tua Shenlong, Anda cukup beruntung. Ekspresi Penatua Wan Huo juga sedikit iri saat dia berkata sambil tersenyum. Ketika Life Spirit Flame ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Biasanya, itu tidak akan muncul dalam bentuk api. Sebaliknya, itu berubah menjadi berbagai bahan obat. Setelah itu, ia diam-diam berakar di tanah. Kadang-kadang, tidak mungkin untuk mengidentifikasinya bahkan jika seseorang berjalan melewatinya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang dapat menemukannya di dalam tanah. Haha, aku hanya beruntung dan tiba-tiba menemukannya saat aku sedang mencari bahan obat. Pak Tua Shenlong membelai janggutnya dan tersenyum saat dia menjawab. Mampu mendapatkan api surgawi seperti itu adalah hal yang cukup menggembirakan bagi seseorang seperti dia, yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Saya mendengar bahwa teman muda Xiao Yan telah menaklukkan api teratai iblis pemurni yang dikabarkan. Saya ingin tahu apakah ini benar. Mata Pak Tua Shenlong tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan sedang melihat lautan api hijau di atas kepalanya dengan ekspresi aneh dari jarak yang cukup dekat. Haha, aku hanya beruntung seperti Penatua. Xiao Yan tersenyum. Cahaya api muncul di bahunya. Yi kecil muncul dalam sekejap. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melirik 3 kelompok api surgawi lainnya di langit. Satu-satunya yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Little Yi. Ini, roh api surgawi. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Little Yi di bahu Xiao Yan. Mata mereka menjadi sedikit serius. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari Little Yi. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis, mereka secara alami memahami apa yang diwakili oleh roh api surgawi kepada seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna. Tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang seperti mereka, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi sempurna, tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun api surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat pembentukan roh api surgawi. Klan Hunku telah menargetkan api teratai iblis pemurni selama bertahun-tahun, tetapi secara tak terduga akhirnya mendarat di tanganmu, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh kami. Mata Hun Huzi berkedip sementara rasa dingin melonjak di dalamnya. Teman muda Xiao Yan benar-benar diberkati. Saat itu, diri tua ini pernah mencoba untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni. Namun, aku hampir terbunuh di alam api iblis. Pak Tua Shenlong membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami alam api iblis, dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai iblis yang memurnikan. Jika dia tidak memiliki sisa jiwa purifying demonic Lotus Saint, kemungkinan dia hanya bisa melarikan diri jauh. Meskipun Pak Tua Shenlong adalah seorang alkemis yang luar biasa, seseorang tidak dapat mengandalkan alkimia ketika mencoba untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni. Jika kalian berempat sudah bersiap, tolong buka kualimu dan perbaiki pilmu. Yao Dan di kursi pemimpin menarik tatapan irinya dari Little Yi saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiao Yan samar-samar tertawa setelah mendengar perintah. Yi kecil di bahunya melebarkan mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Itu membengkak karena angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 kaki yang melayang di langit. Banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api. Raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya, dan dalam sekejap, suhu stadion dengan cepat naik.
Bab 1568, kontes alkimia. Tiga orang lainnya mundur agak jauh sementara kuali api Xiao Yan melebar. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 area. Tubuh Hun Huzi melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan lambaian lengan bajunya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke langit. Sementara dia mulai memurnikan pil obat, Penatua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan api angin 9 tenang untuk membentuk kuali api. Pada level mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang menciptakan keributan terbesar adalah Patua Shenlong. Lautan api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di dalam lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh dengan cepat tersebar. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih dengan cepat tumbuh di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh dalam nyala api yang membara. Patua Shenlong tersenyum saat dia melihat bahan obat yang berkembang pesat. Dia menjentikkan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat menggumpal menjadi tetesan cairan hijau murni. Samar-samar mungkin untuk melihat jejak bibit api naik dari cairan. Sebuah kekuatan hidup yang kaya merembes keluar itu. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes diam-diam menetes. Setelah cairan api ini memasuki bahan obat ini, bahan obat tampaknya telah mengkonsumsi katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam belasan menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum tumbuh lagi. Mereka bergerak dengan gembira di dalam lautan api hijau. Memang layak menjadi api roh kehidupan. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh kehidupan ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar akan menjadi objek surgawi di tangan Piltover atau klan Yao. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat melelahkan pengguna, banyak dari bahan obat ini membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Kelelahan ini tidak layak disebut dibandingkan dengan jangka waktu yang begitu lama. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api. Dia melihat kuali merah mudanya yang besar, dan dengan lambaian tangannya, bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat sangat menakutkan, menyebabkan banyak alkemis merasa agak terdiam. Dibandingkan dengan cara keempat orang ini menyempurnakan pil, penyempurnaan pil sebelumnya, termasuk pil Lightning Yaotian 9 warna telah menarik, terasa kecil dan tidak signifikan. Pergi. Bahu Xiao Yan bergetar setelah memanggil ramuan obat. Ki kecil terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, retakan terbentuk di kuali api. Kekuatan hisap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia benar-benar ingin memurnikan begitu banyak bahan obat bersama-sama. Bahkan wajah para sesepuh dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda. Mungkinkah melemparkan mereka semua ke dalam kuali api bersama-sama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai saat melihat Xiao Yan. Dia relatif percaya diri pada Xiao Yan karena keterampilan Xiao Yan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya. Bagaimana bisa orang ini berlatih? Dia seusia kita, namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Elder Wan Huo. Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama. Tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat saat mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal dari upacara pengobatan, menunjukkan ekspresi muram. Meskipun dia sangat tidak puas di hatinya, kesenjangan yang sangat besar antara Xiao Yan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang sedingin es, yang telah disayangi oleh semua orang, juga memperhatikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melihat seseorang yang mirip dengan usianya bersaing dalam hal penyempurnaan pil dengan para tetua dunia alkemis seperti Elder Wan Huo.
Pencapaian seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seorang jenius yang diberkati seperti dia di klan Yao tanpa sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klan Gu saat itu, kan? Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamarnya di sampingnya. Di tempat itu ada orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberi Xiao Yan undangan ke upacara pengobatan, Yao Xingji. Saat itu dia hanyalah seorang douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan. Tanpa diduga, dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Yao Xingji tertawa getir. Ada perasaan yang tidak diketahui dalam suaranya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan membual kekuatan yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pertandingan alkemis pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada jarak yang begitu jauh di antara mereka berdua ketika mereka bertemu berikutnya. Kekuatan spiritualnya sudah berada pada level yang sama dengan Penatua Wan Huo. Keadaan surgawi yang sempurna. Mata cantik Yao Ling menatap sosok di langit. Kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak dia lahir. Kepala klan pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam jiwa di state yang legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat lebih lemah darinya dalam hal kekuatan spiritual. Xiao Yan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang mengunggulinya dalam hal kekuatan spiritual. Ribuan bahan obat di langit semuanya ditelan oleh kuali api sebelum Xiao Yan duduk. Karena memiliki roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih santai daripada yang lain. Dengan Little Yi membantu mengendalikan api surgawinya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Api merah muda yang ganas melilit kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil akan keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar di sekitar kuali api. Klaster api ini membungkus cairan dan bubuk obat yang berbeda. Semuanya adalah bahan obat yang diperlukan yang disempurnakan sampai sangat murni. 3 lainnya di langit juga menyempurnakan sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api mengambang di sekitar kuali api Xiao Yan meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiao Yan dalam hal efektivitas penyempurnaan mereka, mereka tetaplah guru. Memurnikan bahan obat adalah tugas dasar. Itu jelas bukan masalah bagi mereka. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode penyempurnaan obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar terbenam sementara panas liar bersinar di mata mereka. Penyempurnaan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiao Yan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke kuali api. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Bahkan kuali api telah bergetar sampai mengeluarkan suara mendengung. Segera setelah Xiao Yan menyempurnakan ramuan obat, Hun Huzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dia haluskan ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel tangannya berubah. Teriakan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan perintahku." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin liar tiba-tiba menyapu langit. Energi alami tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, itu dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Pelahapan yang mengerikan ini membuat energi membentuk badai energi berbintik-bintik, yang dengan gila-gilaan melolong di langit sebelum benar-benar dimakan oleh kuali api. Aura penyempurnaan pil yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka belum pernah mendengar bahwa mereka perlu menyerap energi alami ketika memurnikan pil karena energi ekstra kadang-kadang akan merusak keseimbangan sifat obat, mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini jelas milik orang biasa. Sesepuh klan Yao dan beberapa guru alkemis, mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Mengumpulkan energi alami untuk memurnikan pil, metode ini, dia sebenarnya berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi terdeteksi oleh Xiao Yan dan 2 lainnya. Penatua Wan Huo merajut alisnya.
Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar, energi alami, kumpulkan. Banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar tangisan Penatua Wan Huo. Dia juga berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Haha, karena kalian berdua telah bertindak dengan cara yang begitu megah, diri tua ini secara alami tidak boleh ketinggalan. Penatua Shen Nong tertawa saat melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam di sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi agung diseret ke dalam kuali api di depannya. Karena kalian bertiga dalam suasana hati seperti itu, Xiao Yan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat dia melihat energi alam terseret dengan cara yang kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kekuatan hisap yang menakutkan dipancarkan dari kuali apinya yang dengan paksa menyeret energi masuk, tanpa rasa takut merenggut energi alam. Banyak alkemis yang hadir menyaksikan gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit. Hati mereka terkejut. Mereka berempat sebenarnya sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang legendaris. Adegan seperti itu memang kejadian yang sangat langka. Bab 1569, merebut energi. Keempat dari mereka semua menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Yao Dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran empat individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi setidaknya dia memahami Elder Wan Huo dengan baik. Keterampilan alkemis Penatua Wan Huo mungkin cukup hebat, tetapi peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam dalam jumlah yang relatif mengerikan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini memperbaiki 4 dari mereka bersama-sama. Jika begitu mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan jarang terjadi di dunia ini. Yao Dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Karenanya, mereka berempat kemungkinan akan gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan mungkin baginya untuk melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengambilnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, kesenjangan di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun jarang menemukan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil harta karun tingkat 9 di benua itu bukan tidak mungkin, tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan memperbaiki pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila-gilaan sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara yang lain dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus-menerus dituangkan ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari dalam menghadapi hisapan habis-habisan dari 4 individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut doki di dalam tubuh mereka, yang mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan terlalu besar. Fenomena tidak biasa di langit ini berlanjut selama total 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis.
Bahan obat di sekitar stadion bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek surgawi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak dosen elit. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama era kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada beberapa kesulitan jika ingin mencapai tingkat leluhur dari menara pil kecil. Formasi leluhur sebagian karena keberuntungan. Terlebih lagi, pil itu telah menyatu dengan jiwa pemiliknya ketika sudah terbentuk, mengakibatkan leluhur pil tower mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, leluhur dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat campur tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di ladang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Kalau tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Melahap tanpa akhir berlanjut selama total 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api berukuran 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan samar-samar menyebar dari mereka. Riak-riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 orang lainnya tampak sangat muram. Jika energinya meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar gunung kedokteran memulihkan kekayaannya. Tidak ada energi yang cukup di tempat ini, penyempurnaan pil telah gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, tetapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung penyempurnaan pil mereka. Keadaan surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat untuk mengontrol energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke di state yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengendalikan energi dimanapun persepsi spiritualnya dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, para ahli pamungkas itu, yang jiwanya telah maju ke negara bagian di yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi dataran tengah dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini menyebabkan seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 orang lainnya di langit terbuka pada saat ini. Mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya douki mereka sendiri saja tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini. Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar. Kata-kata Elder Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam berputar gila-gilaan di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan perkasa yang diserap oleh kuali api milik 3 lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang secara paksa ditelan oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu. Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak menyangka Hun Huzi ini akan seberani ini. Dia telah langsung menargetkan mereka. Patua Sennong dan Penatua Wan Huo berteriak dengan marah. Api roh kehidupan dan api angin 9 tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam, tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat.
Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Patua Sennong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Life Spirit Flame mungkin berperingkat cukup tinggi, tetapi lebih terkenal karena kemampuannya membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin bagi Life Spirit Flame untuk menandingi Nihility Devouring Flame. Api angin 9 tenang hanyalah peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk menutupi celah antara itu dan Nihility Devouring Flame. Haha, kalian berdua sebenarnya ingin menghentikan Nihility Devouring Flame milikku dengan jenis api surgawi ini. Kamu pasti sedang bermimpi. Hun Huzi tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya baru terdengar ketika ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Dia melihat cahaya api keluar dari kuali api itu. Setelah itu berubah menjadi bayi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda. Api pemakan Nihility memiliki kekuatan melahap sementara api teratai iblis pemurni memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai iblis pemurni di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga merupakan api esensi sejati. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan api benih. Itu mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai iblis pemurni yang telah diubah oleh Little Yi. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan menerima energi dalam api surgawi ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrionik menjadi lebih padat. Bocah ini, ekspresi Hun Huzi tenggelam saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiaoyan. Meskipun api benih Nihility Devouring Flame-nya sulit untuk ditangani oleh Patua Sennong dan Penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk menangani api teratai iblis pemurnian Xiaoyan. Anda tidak akan bisa tetap senang untuk waktu yang lama. Mata Hun Huzi bersinar saat dia tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang memakan energi dari kuali Patua Sennong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera, kegembiraan melintas di wajah Hun Huzi ketika dia melihatnya mengeras. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba mengalir. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di atas kuali apinya. Bayi itu mengatupkan mulutnya dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian mengambil pil embrio di depan mata Hun Huzi yang tertegun sebelum keluar sebagai asap. Kamu mencari kematian. Kesunyian berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Bab 1570, hujan pil perubahan situasi itu sangat lucu. Little Yi tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrionik yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiaoyan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yi kecil telah mengambil inisiatifnya sendiri. Yao Dan dan banyak tetua dari klan Yao di stadion menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, wajah mereka berkedut. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksakan diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiaoyan akan begitu ekstrim. Hun Huzi hanya menyambar sebagian energi mereka. Namun, itu dengan kejam menyerbu ke dalam kuali api pihak lain dan mengambil pil embrionik itu. Kamu pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi sejak dini telah membuat marah para tetua dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan nada menyombongkan diri. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi aneh ini di mana para pesaing saling merebut. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak berhubungan dengan Xiaoyan. Di depan banyak tatapan,
Little Yi di langit melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui gugusan cahaya, seseorang akan samar-samar melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrionik dari pil obat yang telah disempurnakan oleh Hun Huzi. Xiaoyan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Suara angin dan guntur meledak tidak jauh. Wajah Hun Huzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Little Yi. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu padanya. Pil embrionik yang telah dia sempurnakan setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Little Yi bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar, api hitam tiba-tiba keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiaoyan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena kamu menyukai energi, diri tua ini akan memberikannya kepadamu. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam bergegas ke depan. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Patua Senong, kamu benar-benar berani menentangku. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi langsung berubah dingin begitu naga itu diperlambat. Dia melihat Patua Senong di kejauhan dan berteriak dengan suara keras. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Kalau tidak, Anda mempermalukan semua alkemis. Patua Senong dengan dingin tertawa saat dia menjawab teriakan tajam Hun Huzi. Nada suaranya muncul cukup tajam. Mengingat kekuatanmu, apakah Anda muak hidup, orang tua? Saya bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan Anda, namun Anda berani memprovokasi saya. Mata Hun Huzi gelap dan dingin. Senyum liar terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam meraung ke langit. Itu membuka mulutnya yang besar ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia akan menelan lautan api. Nyala api meledak dan benar-benar membuat naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Sebuah tatapan melahap melesat ke arah penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara yang padat. Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang hanya kamu yang boleh menyerangku dan aku tidak boleh melakukan hal yang sama. Sungguh lelucon. Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi. Baiklah, baiklah. Sudut mata Hun Huzi berkedut. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam aneh bergoyang-goyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan mengalihkan pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, kamu berpikir untuk menghalangiku dengan kekuatan kalian berdua. Naga api hitam tiba-tiba bergegas maju setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado tempat api angin 9 tenang telah berubah. Kedua makhluk besar itu dengan liar bergejolak di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Xiaoyan menyaksikan 3 api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran yang kacau dari jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasa sedikit terkejut bahwa Patua Senong dan Penatua Wan Huo akan campur tangan dan membantunya. Tampaknya memang tidak mudah menghadapi Hun Huzi. Waktunya tidak banyak. Saya harus terlebih dahulu mengekstrak energi dari pil embrionik ini, sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, tetapi jika dia menambahkan pil embrionik Hun Huzi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda.
Penyempurnaan pil akan berakhir dengan kegagalan jika mereka dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir tentang kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian api teratai iblis pemurnian, apapun yang masuk ke tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi paling murni. Ini termasuk berbagai sifat obat dalam pil embrionik. Yi kecil, Little Yi, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang telah melewati pikiran Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrionik. Energi yang besar dan perkasa dengan gila-gilaan melonjak di dalam tubuhnya sebelum dengan cepat membengkak. Dia berubah menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici, setelah tubuh Little Yi membengkak, kelompok cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke dalam kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya itu begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Petik 2 tanda seru petik 2. Pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Huzi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah menjadi merah darah. Sebuah teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Saat tubuhnya masuk, kekuatan naga api langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Huzi, yang telah menyerang dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara dengan kejam menghantam udara kosong. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens meletus. Gugusan cahaya di dalam tubuh Little Yi perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan telah dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Itu masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embrionik Hun Huzi, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, khasiat obat dari pil embrionik saya terganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat memperbaiki pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup? Saya akan tergantung pada keberuntungan Anda. Pak Tua Sennong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, itu menembak ke arah Little Yi. Terima kasih, Penatua Sennong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya itu melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pak Tua Sennong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 dilahirkan selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di sampingnya ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Sennong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrionik ke dalam kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao Yan melirik Elder Wan Huo lagi. Hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini, kesan pertama yang baik dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrionik ke dalam tubuh Little Yi. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan kuat yang melesat ke kuali obatnya. Setelah energi yang tak tertandingi mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum mengisi dengan energi cair. Gemuruh, awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi tanah. Petir hitam, yang membawa kekuatan penghancur, dengan cepat melintasi awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang begitu menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat kilat hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis terbalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan surgawi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar.
Mereka benar-benar mulai berlutut. Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat adegan ini. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius muncul.